Salam, perkenalkan nama saya Toto Marisanturi. Saya semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, di mana saya mau menaruh dengan judul pengaruh strategi pembelajaran afektif oleh guru PAK terhadap pembentukan karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Lumbanjulu Kabupaten Toba semester tahun 2020-2021. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru sebelum ia melaksanakan tugasnya. Strategi pembelajaran terdiri dari seluruh komponen materi pembelajaran dan produser atau tanggapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan selama melakukan praktek di SMP Negeri 1 Lumbanjulu Kabupaten Toba semester, penulis sendiri amati bahwa adanya karakter belajar siswa dalam proses pembelajaran yang kurang baik sehingga mempengaruhi karakter siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Misalnya, ketika jam pelajaran dimulai, ada siswa yang berdoa melipat tangan tetapi tidak menutup mata, atau siswa yang mengganggu temannya dalam berdoa, berbicara saat jam pelajaran sudah dimulai, dan mengunyah permen karet saat jam pelajaran, atau makan-makan, melompat pagar dengan alasan terlambat masuk. Suyadi, tahun buku terbitan 2015 halaman 190 mengatakan, strategi pembelajaran efektif adalah strategi pelajaran pembentukan karakter peserta didik. Hal ini dikarenakan ranah afektif peserta didik sangat berkaitan dengan komitmen, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain. Adapun di sini identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Sini kita akan membahas satu persatu. Bab 2, kajian pustaka. 1. Pengertian karakter. Karakter merupakan perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Siswa yang berkarakter baik adalah siswa yang bukan hanya mampu mentransfer pengetahuan, tetapi siswa yang juga mampu menanamkan nilai-nilai yang diperolehnya untuk hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Menurut para di sini ada menurut para ahli, yaitu Lestari, buku tahun terbitan 2012 halaman 94, menyatakan bahwa karakter adalah sekumpulan watak positif yang terrefleksikan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. 2. Ciri-ciri karakter siswa. Setiap individu memiliki karakter yang baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya, dan mampu bersikap rasional dan tidak mudah terombang-ambing oleh keyakinan yang salah tentang nilai sesuatu yang ada di luar dirinya. Dikutip dalam Lestari 2012 halaman 95 menyatakan bahwa ciri-ciri karakter sebagai berikut: memiliki kepribadian terhadap orang lain dan terbuka terhadap pengalaman dari luar, secara konsisten mampu mengelola emosi, memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan menerima tanpa pamrih. 3. Jenis-jenis karakter siswa. Proses karakter siswa adalah proses melakukan hal yang baik, yang tepat, dan dapat dilihat dari perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan diri seseorang menjadi kebiasaan yang membawa anak memiliki karakter yang baik. Menurut Sijabat tahun terbitan 2013 halaman 3-4, karakter dibedakan menjadi dua, yaitu karakter baik, yaitu yang dapat dipercaya, memiliki rasa hormat, jujur, disiplin, setia, menerima dirinya sendiri. Dan karakter buruk, yaitu sulit terpercaya,
tidak jujur, angkuh, tidak disiplin. 4. Nilai-nilai karakter. Nilai merupakan suatu harga atau kualitas yang dibedakan menurut kemampuannya. Contohnya, makin banyak nilai yang diberikan kepada orang lain, makin banyak pula nilai serupa yang dikembalikan. Dan yang dikutip oleh Najid, tahun terbitan 2016, halaman 75, nilai karakter adalah antara lain tanggung jawab, disiplin dan mandiri, cinta kepada Allah dan kebenaran, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerjasama. Adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi karakter siswa yaitu faktor lingkungan sosial, keluarga, sekolah, gereja dan masyarakat, krisis kehidupan, kebenaran, agama, kesengsaraan, pembentukan Roh Kudus. Dan di sini kita akan membahas strategi pembelajaran afektif. 21 pengertian strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran yang telah lama berlangsung hingga saat ini adalah tidak seimbangnya pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Selama ini hampir semua strategi pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan kognitif siswa. Dalam konteks ini, keberadaan strategi pembelajaran afektif memberi harapan besar bagi penyeimbangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Suyadi, tahun terbit 2015, halaman 189 sampai 190 menyatakan bahwa strategi pembelajaran afektif adalah strategi pembelajaran yang mampu membentuk karakter peserta didik melalui proses pembelajaran. Strategi pembelajaran afektif menekankan pada aspek afektif, bukan kognitif maupun psikomotor. 22. Ciri-ciri strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif merupakan salah satu aspek psikologi individu yang sangat penting karena afektif merupakan kecenderungan untuk perilaku sehingga akan banyak mewarnai nilai-nilai karakter seseorang. Menurut Ahmadi, tahun terbit 2002, halaman 178 menyatakan ada beberapa ciri dari afektif seperti afektif itu dipelajari karenability. Afektif ini merupakan hasil belajar. Kemudian yang kedua, memiliki kestabilan atau stability. Afektif bermula dari pelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi afektif karakter belajar yaitu karakter terbentuk dalam pembangunan individu. Faktor pengalaman dalam setiap individu mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembentukan karakter individu yang bersangkutan. Menurut Slameto, ada dua faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran afektif, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Slameto, tahun terbitan 2010 halaman 60 sampai 71, faktor-faktor eksternal dalam karakter belajar yaitu disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Metode belajar banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah, dalam ini perlu pembinaan dari guru. 4. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran efektif oleh guru PAK, yaitu proses terbentuknya karakter pada diri siswa tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melewati proses berliku dalam rentang waktu yang cukup. 5. Domain efektif dalam strategi pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif berbeda dengan pembelajaran intelektual dan keterampilan, karena dari segi afektif bersifat subjektif, lebih mudah berubah dan tidak ada materi khusus yang harus dipelajari. 6. Implikasi dalam strategi pembelajaran afektif. Dari segi mengajar, ada beberapa pelaksanaan kawasan afektif yang berhubungan dengan nilai sehingga dapat mencapai tujuan strategi pembelajaran afektif pada saat proses pembelajaran berlangsung. 22. Kerangka pemikiran. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi pembelajaran yang membentuk karakter siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran afektif menekankan pada aspek
afektif bukan kognitif maupun psikomotorik. Tetapi bukan berarti strategi dalam psikomotor, tetapi bukan berarti strategi dalam afektif. Aspek afektif ini lepas sama sekali dengan aspek kognitif maupun psikomotor. Karakter merupakan perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sikap maupun bertindak. Sedangkan karakter juga merupakan watak atau kepribadian dan hati yang berhubungan dengan nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran afektif tersebut. 23. Hipotesa penelitian. Hipotesa merupakan perumusan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian. Menurut Sugiono, tahun terbitan 2013 halaman 159, hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Sedangkan Ari Kunto tahun terbitan 2006 halaman 55 mengatakan, hipotesa adalah alternatif dengan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitian. Bab 3. Metodologi penelitian. 31. Metode penelitian. Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan yang dihadapi. Ditinjau dari jenis datanya, strategi peneliti yang digunakan dalam peneliti adalah metode kuantitatif. Sugiono tahun terbitan 2013 halaman 8 menyatakan, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan utama menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tempat dan waktu penelitian sesuai dengan judul penelitian ini, yakni pengaruh strategi pembelajaran afektif oleh guru PAK terhadap pembentukan karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir tahun 2020-2021. Maka penulis memilih lokasi penelitian ini di SMP Negeri 1 Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai Juni. Populasi dan sampel. 33. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Ari Kunto tahun terbitan 2006 halaman 130 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Dengan demikian, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Lumbanjulu yang berjumlah 132 orang yang dibagi dalam 6 kelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti. Sugiono berpendapat tahun terbitan 2013 halaman 81 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki oleh populasi tersebut. 34. Definisi operasional. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang berhubungan, yaitu variabel bebas X, yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif merupakan strategi pembelajaran afektif yang membentuk karakter peserta didik dan diterapkan dalam proses pembelajaran dengan otonomis, akan berorientasi pada penanaman nilai-nilai karakteristik siswa dengan indikator 1. Pola pembiasaan, 2. Modeling, 3. Metode diskusi, 4. Studi biografi. Sedangkan variabel terikat atau Y, yaitu karakter siswa. Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dengan indikator 1. Religius, 2. Kejujuran, 3. Tanggung jawab, 4. Disiplin, 5. Mandiri. 35. Instrumen penelitian. Jenis instrumen. Untuk mengumpulkan data variabel X, Y, digunakan kuesioner atau angket tertutup yang terdiri dari 4 option, yaitu A, B, C, D. Angket mengarah kepada tujuan yang diharapkan oleh peneliti.
Adapun alasan penulis menggunakan angket tertulis yaitu penggunaan angket tertutup dapat memudahkan responden di dalam memilih jawaban yang telah disediakan. Kisi-kisi instrumen. Instrumen peneliti disusun berdasarkan landasan teoritis yang diuraikan dan disesuaikan dengan indikator yang disusun berdasarkan kisi-kisi angket sebagai berikut, yaitu 1. Uji coba instrumen, di mana untuk memperoleh instrumen yang sah maka dilakukan uji coba prosedur sebagai berikut, yaitu penyusunan instrumen, penentuan instrumen, pelaksanaan uji coba, analisa instrumen. Setelah instrumen disusun maka instrumen tersebut diuji cobakan kepada 30 orang siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Lumban Julu. D. Skala nilai. Banyaknya pertanyaan ada 35 item dengan jawaban berdasarkan skala Likert yang dikemukakan oleh Sugiono. Tahun terbitan 2013 halaman 93 memiliki 4 option yang jawabannya yaitu A, B, C, D. Bobot yang diberikan pada masing-masing option sebagai berikut. Selalu bobot 4, sering bobot 3, kadang-kadang bobot 2, tidak pernah berbobot 1. Analisis data. Untuk membuktikan apakah hipotesa ditentukan penulis apakah diterima atau ditolak, maka dilakukan pengelolaan dengan menganalisis data. Analisis data jawaban responden dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban, melakukan uji normalisasi, menguji persyaratan analisis. 1. Uji coba validitas instrumen. Uji validitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan instrumen yang digunakan untuk mendapat item angket yang valid, di mana R, X, Y antara X dan Y koefisien kolerasi, N sama dengan jumlah responden, sigma X jumlah skor total variabel X, sigma Y jumlah skor item variabel Y, sigma X, Y jumlah skor perkalian X dan Y. 2. Uji reliabilitas instrumen. Sebelum uji reliabilitas angket dilakukan, perlu dicari terlebih dahulu varian setiap butir itemnya dengan menggunakan rumus yang dimukakan oleh Ari Kunto, di mana sigma B pangkat 2 jumlah varian butir, N sama dengan jumlah responden uji coba angket, X skor jawaban responden setiap butir, sigma X pangkat 2 jumlah kuadrat skor jawaban responden, sedangkan sigma X pangkat 2 dalam kurung jumlah skor jawaban responden setiap butir dikuadratkan. 36 teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu mengumpulkan siswa-siswi untuk diberikan pengarahan sehubungan dengan pengisian angket, menyebar angket kepada responden untuk dijawab pertanyaan, memilih satu option, dan memberikan tanda silang pada option yang dipilih, mengumpulkan kembali angket dan mengelola. 37. Analisa data. Analisa data digunakan adalah analisa kuantitatif yang disebut teknik statistika untuk mengelola data yang berbentuk angket. Dalam menganalisis data, penulis mengorganisasikan pengolahan data sebagai berikut: mendistribusikan jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban, 2. Mendistribusikan jawaban responden berdasarkan bobot jawaban, 3. Melakukan uji persyaratan analisis, 4. Untuk menguji data yang signifikan atau taraf nyata digunakan rumus T yang dikemukakan oleh Sugiono tahun terbitan 2011 halaman 230 dan mengkonsultasikan dengan T tabel, yaitu T sama dengan R N kurang 2 per kuadrat 1 kurang R pangkat 2, di mana T taraf nyata, R koefisien kolerasi, N jumlah sampel. 5. Analisis regresi. Menguji persamaan regresi Y atas X.
Untuk mengetahui konstanta regresi A dan koefisien arah B digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiono, di mana A konstanta, B koefisien regresi. Untuk mengetahui persamaan regresi Y atas X dikemukakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiono, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y nilai yang diprediksi, A sama dengan konstanta, B koefisien regresi, X nilai variabel X. Uji koefisien determinasi atau dalam kurung R pangkat 2. Menurut Sugiono, tahun terbitan 2011, halaman 185 mengemukakan bahwa analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dari pendapat tersebut, maka koefisien determinasi R pangkat 2 dapat dihitung dengan rumus R pangkat 2 sama dengan 100 kali R pangkat 20 per 0. 7. Uji hipotesa. Mencari nilai F hitung dan mengkonsultasikannya dengan F tabel untuk melihat signifikan pengaruh. Dengan rumus bagaimana dikemukakan Sugiono, F sama dengan S pangkat 2 rek per S2 pangkat sis. Selanjutnya, hasil jawaban yang diperoleh dari uji F dapat digunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H sama dengan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara strategi pembelajaran afektif oleh guru pak terhadap pembentukan karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Samosir tahun pembelajaran 2020-2021. HO sama dengan atau HO sama dengan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara strategi pembelajaran afektif oleh guru pak terhadap pembentukan karakter siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Lumbanjulu, Kabupaten Toba, Samosir tahun pembelajaran 2020-2021. Demikianlah persentase dari seminar proposal saya. Sekian persentase proposal saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang lebihnya proposal saya meminta saran atau masukan kepada Bapak dan juga teman-teman saya ucapkan shalom.